Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah syukran li nikmatihi, la ilaha illallah iqraran bi rububiyyatihi. Alhamdulillah, saudaraku dimana Anda semuanya berada, berjumpa lagi dengan kami di channel CPM Cahaya Putra Mandiri dan Bojonegoro Kota. Kesempatan kali ini kita akan menisik lebih jauh untuk juru selamat, tentang sang juru selamat di akhir zaman. Semoga nanti lewat mediumisasi seperti biasa kita mendapatkan informasi, dan ini hanya mediumisasi, tadi diambil sisi positif saja untuk edukasi kita bersama. Nah, semoga dengan mediumisasi ini bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan sebelumnya saya lakukan mediumisasi bersama Mas Firman. Terima kasih banyak sudah mengikuti channel kami Cahaya Putra Mandiri, yang dari Indonesia, dari Jawa, Sumatera, Papua, Sulawesi, Kalimantan, semuanya yang ada di luar negeri, di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Dubai, Malaysia, terutama itu di Brunei juga ada. Semoga Anda semuanya selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, sehat walafiat, dan kelancaran rezeki yang halal barokah. Mungkin ada yang masih terlilit hutang, semuanya saudaraku tentunya hutang riba, semoga diberikan kelancaran rezeki dan bisa melunasi dan lepas dari semua jeratan tersebut, jeratan setan tersebut. Mungkin dari Mas Firman, salam-salam untuk saudara-saudara semuanya. Untuk semuanya para subscriber yang selalu mendukung kita, mensupport kita sampai hari ini, sampai titik ini. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah selalu menunggu tayangan-tayangan yang akan kita sajikan buat semuanya para subscriber dari Nusantara maupun mancanegara, luar negeri. Doakan semoga para pemirsa sehat selalu, diberikan lancar rezeki, apabila yang masih sakit disembuhkan sakitnya dan tidak kambuh-kambuh lagi. Bagi yang belum tercapai hajat-hajatnya, mungkin masih dipending. Nah, ya mungkin saja ada yang belum bertemu jodohnya. Ya, amin amin, semoga cepat dipertemukan jodohnya, dan misal atau doa yang belum terkabul semoga cepat dikabulkan, yang menjadi apa itu istilahnya, ya kita semua saling mendoakan, saling mendoakan satu sama lain, mengingati. Cukup, mungkin ada lagi. Cukup. Alhamdulillah, kita mulai langsung untuk mediumisasi, untuk menelisik lebih jauh lagi. Semoga nanti dihadirkan salah satu sosok gaib yang asli, yang bisa bercerita penuh tentang juru selamat, sang juru selamat di akhir zaman. Kita awali niatan ilahi anta maksudi waridho maghdubi. Ayo kita langsung saya kontak untuk mediumisasi, untuk mediator Mas Firman. Supaya tidak ada penyusup atau nanti yang mengaku-ngaku. Bismillahirrahmanirrahim. Presiden dulu dari penyusup, semua jin, siluman, syaitan fasik, semuanya yang masih terlihat, semua energi negatifnya wabah semuanya Allah, dan keluar semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Allah. Yang masih lengket dibersihkan, yang selain saya tarik tidak bisa, yang selain saya dihadirkan tidak bisa menguasai jasad. Jika ada penyusup langsung ledak, petang langsung ke neraka Allah. Bersihkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin beliau waktu semua penting habis 900 hingga mediumisasi ini selesai. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini beliau salah satu sesuatu yang bisa bercerita, yang asli, sanita yang asli tentang sang juru selamat. Mohon dihadirkan
langsung masuk dengan sallallahu alaihi hadir masuk hadir sinkronkan sallallahu alaihi. Jika ini yang mengatur jika yang tidak asli langsung terpental sallallahu alaihi Allah sallallahu alaihi. Dari golongan apa yang dihadirkan? Saya golongan jin. Golongan jin? Ya. Dari mana? Dari suatu wilayah. Ada apa? Ini belum Islam Anda? Belum Islam? Wilayah mana ini jelas? Di Nusantara, di Pulau Jawa. Ada apa? Anda masih bertugas mungkin? Ada yang lain? Tidak. Tidak ada. Tepatnya di mana? Wilayah gunung. Gunung. Iya. Wilayah gunung. Jadi saya menghadirkan yang mengetahui tentang sang juru selamat akhir zaman ini, ada yang dihadirkan. Saya tak tahu tentang itu. Tidak tahu. Kok ada yang dihadirkan? Saya tahu, tiba-tiba saya masuk ke sini. Ada ini siapa? Ya, orang biasa. Makanya saya ingin dialog dengan salah satu gaib. Ini tadi saya minta dihadirkan salah satu sosok gaib yang bisa bercerita. Ternyata Anda yang dihadirkan masih belum Islam juga. Saya tidak tahu banyak tentang itu. Biarkan saja saya panas di sini. Gunung mana Anda? Di wilayah Jawa Timur. Di wilayah timur sana. Tadi yang memanggil Anda siapa? Tidak tahu, tiba-tiba masuk ke sini. Anda yang ketarik di sini? Iya. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi semakin dalam semakin melawan, semakin bersatu. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi terus semakin melawan, semakin tersiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai habis seluruh keimannya sudah sampai habis. Allah berselawat sallallahu alaihi Muhammad sampai habis. Dengan izin sang yang berusaha sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk semakin dalam. Sampai ke dalam masukkan fisik dalam jasad otomatis masuk secara kapal Allah Muhammad sallallahu alaihi Muhammad semakin tembus sampai sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad semakin dingin mati samnya semakin dingin semakin sedikit tergantung wujud yang asli Allah, wujud yang asli sama tahu wujud yang asli. Gimana rasanya? Sekarang saya lebih baik dari yang tadi. Sekarang sudah Islam. Coba suara saya ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apa yang kamu masukkan ini? Jadi terima saja. Gimana rasanya sekarang? Kalau seperti ini wujud kamu bisa wujud seperti apa? Sekarang saya manusia. Kok bisa saya menjadi manusia lagi? Kayak manusia gitu?
Ya manusia lagi, bukan lagi, tapi sudah. Dulunya manusia memang. Ya. Kok bisa jadi jin kayak gitu? Terus saya suka bertapa. Saya bertapa? banyak keilmuan, kadikteyan, dan akhirnya saya bertapa di hutan. Dulunya orang mana? Saya masih di wilayah Jawa ini. Jawa Timur sudah. Ya, Ya, berarti di gunung Anda bertapa? di hutan. Di hutan? Dulunya sebelum saya menjadi setengah siluman, setengah jin. Sebetulnya dulu keinginannya apa? Mungkin keinginan apa kok sempat bertapa itu? Ya, ingin menyatu dengan Sang Hyang Widi, Akhirnya ingin moksa. moksa. Ya, Akhirnya Anda tadi moksa. saya Gimana? masuk ke alam gaib, menjadi setengah siluman, setengah jin. Kalau boleh tahu dulu keyakinan Anda apa? Sudah ada agama Islam? Belum? Belum ada. Zaman apa Anda? Sebelum Mataram. Apa itu? Hindu Buddha dulu? Ya, Atau sebelum Mataram kuno. sekarang sudah Islam? Itu Sudah. bedanya nanti bisa ada. Bisa membaca belum? Sudah terlihat atau belum ada yang membimbing? Ya, sudah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin jelas disambung dari Rasulullah. Semoga Allah. Nanti Anda ada yang membimbing untuk semua amalia. Ya, Kok bisa loh jadi jin siluman ditaruh di gunung tadi? tidak tahu. Jadi tadi saya niatnya kan mau menghadirkan gaib dari apa ya, tidak tahu nanti dihadirkan dari mana, ngajak Anda dihadirkan saya mau tanya tentang sang juru penyelamat di akhir zaman ini. Anda tidak tahu ternyata. Tidak tahu banyak. Tapi yang jelas nantinya ada. Mana Anda setahu Anda? Silakan. Lebih jelas tersambung lagi semuanya. Saya mengertinya nantinya. Saya ikut dengan pemimpin akhir zaman. Saya berada di barisannya. Saya hanya ingin itu saja. Karena sudah ditakdirkan, ditulis di kitab itu. Oh, dulu Anda sudah Ada tertulis di kitab Sanskerta. Sudah ada. Pemimpin di akhir zaman itu ada. Sudah tertulis di kitab Sanskerta. ini, kalau gini ingatan Anda dipulihkan ya Allah dengan video dari Sang Yang Nurjah ya Allah. Dikembalikan seluruh ingatannya, kembalikan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dulu Anda punya nama? Saya lupa nama saya siapa. Juga lupa. Ini kan jatuh. Sangat lama sekali saya. Dan ini untuk Anda yang pernah belajar atau punya Pencarian jati diri saya. Dulunya saya rakyat biasa. Saya mengabdikan kepada kerajaan, prajurit. Dan akhirnya saya akan menjadi panglima prajurit. Nah ini kan termasuk kayak resi. Anda bertapa. Setelah saya meninggalkan sebagai pengabdi kerajaan, saya mengabdi seperti resi-resi. Oh seperti itu mestinya. Nah, setelah saya tahu tentang kehidupan apa itu, saya menyepi, saya bertapa di wilayah-wilayah yang sangat sepi. Itu sempat kemarin saya juga berdialog dengan golongan jin juga, ada siluman juga tentang akhir zaman ini. Dan banyak huru-hara yang akan terjadi, banyak bencana, adu domba dan lain sebagainya, tumpah darah. Itu tentang pembersihan juga. Di Saya situ. tidak begitu tahu, tapi memang sepertinya di zaman ini banyak sekali yang berkecamuk, banyak yang bersih tegang,
berbeda pendapat. Hanya itu yang saya tahu. Yang keras, semakin keras suaranya powernya sampai yang Anda ketahui tentang Anda pasti mengenal Sang Juru Selamat ya. Itu mungkin di sekarang kan agama masing-masing ya. Membaca kitab Sanskerta itu. Ya gimana itu? Ada sosok akhir zaman yang memimpin di Nusantara ini. Kitab itu mengatakan ia diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Ia dekat dengan Yang Maha Kuasa. Di waktu itu saya membacanya, beliau itu adalah rakyat biasa, orang biasa. Di kitab itu dijelaskan bahwa ia menjadi penduduk langit. Saya juga membaca di kitab itu menjadi salah satu pemimpin di alam nirwana. Orang menyebutnya sekarang dengan sebutan kayangan. Oh, kayangan. Di atas Jawa ini ada kayangan ya? Orang itu menyebutnya itu nirwana. Nirwana. Iya. Alam kelanggengan. Di saat itulah saya mengetahui sedikit tentang apa itu kehidupan, apa itu makna sejati daripada agama itu sendiri. Karena Borel ingin daripada sampai pada nirwana itu, saya bertapa, tetapi saya gagal. Itu sampai kepada keabadian itu. Oh, tidak nyampe kayangan ya? Hanya orang-orang tertentu saja. Saya inginnya tidak melalui proses reinkarnasi yang terus setiap beberapa ratus kemudian. Saya tidak ingin mengalami itu. Makanya saya berkata, saya menyepi wilayah-wilayah tertentu yang sangat jarang dilewati orang. Dan untuk menurut Anda itu yang Anda sebut sebagai pemimpin akhir zaman itu memang Saya mengenal dengan ya sebutan orang Buddha itu Awatara Wisnu. Oh, dulu Ibu Buddha menyebutnya seperti itu. Iya, Gage Awatara itu pemimpin akhir zaman. Kalau di Islam itu ada sebut Imam Al-Mahdi. Saya belum tahu di saat Belum itu. tahu ya. Oh, Yang saya tahu itu disebut Awatara Wisnu, bereinkarnasi setiap ratusan tahun kemudian, dan puncaknya itu di akhir zaman menjadi juru selamat ketika manusia itu tidak mengenal lagi Tuhannya, tidak lagi beradab, berilmu maupun beretika. Barulah ia reinkarnasi ke dalam jasad manusia. Itu kita terdahulu. Tapi ada di satu lembar itu ada pemimpin akhir zaman yang diridhoi oleh Sang Penguasa menjadi pemimpin di alam gaib, di alam nirwana. Itu berbeda dengan yang saya sebutkan tadi, Sang Juru Selamat. Tapi ada dua sosok yang berbeda. kalau Satrio Paningit sendiri Anda sudah mendengar dulu? Dia sebutannya seperti itu, tapi saya belum tahu kebenarannya mana yang disebut pemimpin itu maupun Satrio Paningit itu. Saya dulu belum sampai tuntas karena saya punya guru. Dan untuk Juru Selamat sendiri itu bagaimana? Memang beda dengan pemimpin akhir zaman? Berbeda. Berbeda. Itu dulunya bagaimana itu? Moral manusia itu sangat bejat, barulah lahir ke dunia
yaitu Awatara Wisnu. Tidak ada agama di sana. Barulah Awatara Wisnu itu ada di muka bumi ini. Tidak ada agama lagi di saat itu. Benar-benar mendekati kepada kehancuran. Barulah Awatara itu lahir ke dunia, datang ke dunia dengan reinkarnasi Wisnu itu tadi. Oh, berarti kalau menurut Anda dulu itu namanya reinkarnasi yang ratusan tahun itu ya? Iya. Nah, yang disebut dari apa itu Batara Wisnu tadi? Iya, Awatara Wisnu. Awatara Wisnu itu nanti juga reinkarnasi menjadi sang guru selamat di akhir zaman ini. Iya. Dan di saat saya di alam gaib, saya tahu Wisnu juga dari golongan jin. Tuh, dari golongan jin. Antara Wisnu itu dari golongan jin. Golongan jin. Yang dipuja-puja di agama saya Hindu itu tadi. Seolah-olah menjadi penyeimbang alam semesta. Nah, kalau memang dari golongan jin itu, lah reinkarnasinya gimana kalau menjadi sosok? Hanya masuk saja ke dalam jasad manusia. Dia berupa jin atau roh atau gimana? Ya, masuk ke dalam jasad manusia. Ia ingin juga menjadi manusia juga. Ia masuk ke dalam jasad manusia ketika lahir. Dan ruhnya juga didampingi oleh Awatara Wisnu. Jadi kalau pemimpin akhir zaman itu orang biasa, itu dari orang biasa. Ya, orang biasa. Beda dengan sang juru selamat tadi. Sang juru selamat itu sangat hebat sekali, sangat luar biasa. Ini saya masih agak bingung nih tentang reinkarnasi tentang antara Wisnu untuk masuk dalam jasad seseorang. Itu dari antara Wisnu dulu, dari golongan jin. Apa memang ada banyak atau gimana? Dari jin atau roh atau gimana? Sebenarnya yang saya ketahui ada hanya satu saja, membawa perdamaian, membawa kebaikan, membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Hanya satu saja. Ketika ia sudah tidak lagi menjadi manusia, ia kembali lagi ke alamnya sana. Kalau boleh tahu, sebelum kelahirannya beliau itu kan banyak huru-hara peperangan antar saudara dan lain sebagainya, bencana alam. Benar kan kayak gitu kan? Saya tidak begitu mengetahui tentang hal itu. Oh, belum tahu ya. Oke, yang Anda ketahui tentang itu saja, antara Wisnu tadi itu nanti dimasuk dalam jasad seseorang, manusia biasa juga nantinya. Iya, Lahirnya seperti itu. masuk dalam jasad manusia. Sebagai pencerah, bagi penolong, juga bisa dikatakan sebagai juru selamat manusia. Karena di waktu itu tidak ada agama. Jadi beda ya, itu yang terlahir dulu berarti sang pemimpin akhir zaman dulu. Iya, Baru sosok beliau Satria Paningin. Satria Paningin dulu. Iya, baru Awatara Wisnu lahir di belakang. Ketika tidak ada agama sama sekali, rusak moral manusia. Barulah itu ada di muka bumi ini. Kalau sekarang Anda belum bisa melihat ya kehadiran beliau dan lain sebagainya. Tidak bisa sama sekali. Tidak bisa sama sekali. Itu dilihat dadanya itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin menyala, semakin menyala. Menyambung ke Rasulullah. Seorang alim terang jelas seluruh. Ada beberapa keilmuan di sini lengkap tentang pengetahuan.
otomatis tersambung dengan izin beliau sang yang Nur Cahaya Ronald tersambung. Itu raja kami. Sudah mengetahui Anda? Iya. Jadi Iya. pengikut siapa Anda? Sudah tahu? Sudah tahu? Iya, Jelas. sang Raja Paduka Raja. Sang Paduka Raja Anda Iya, sudah jelas. sudah jelas. Siapa beliau? Beliau nantinya akan memimpin di dunia ini. Itu sebagai apa beliau? Paduka Raja. Dari pimpinan akhir zaman atau sang juru selamat nanti di akhir zaman? Pemimpin akhir zaman. Pemimpin akhir zaman. Ya, Paduka Raja itu pemimpin akhir zaman. Nah, berarti beda dengan penyelamat sang juru selamat di akhir zaman. Beda. Tapi sudah terlihat semakin jelas. Sang juru selamatnya sudah terlihat jelas. Sallallahu alaihi wasallam. Sambungkan otomatis. Sangat terang sekali juru selamat itu. Sangat terang sekali. Sudah Ia terlahir. berada di langit sana, jauh sekali. Belum turun atau sudah terlahir? Wadahnya sudah ada. Matanya sudah ada, Sudah tapi ada. banyak yang menutupinya. Dari Saya tidak tahu nanti turun langsung atau masuk ke dalam jasad manusia. Saya belum begitu tahu. Yang jelas juru selamat itu hadir, nanti turun membenahi tentang kebenarannya itu, yang simpang siur itu, berarti yang turunnya itu disembahnya itu. berupa roh, itu maksudnya juga roh kayak manusia, roh Ya, jin. seperti reinkarnasi itu sama. Oh, sudah dirubah Allah mungkin aplikasinya ya. Ya, Tahu aplikasinya? ya pengaturannya alam semesta. Jadi turunnya nanti roh ya masuk ke wadah manusia. Saya tidak begitu mengetahui, kurang lebihnya seperti itu. Bisa jadi juga rohnya langsung. Anda kan tadi sudah disambungkan, sudah ada wadahnya katanya. Oh iya, ada wadahnya. Sang juru selamat itu harus ada wadahnya, manusia. Manusia kan sudah terlihat sambungkan, itu orang Jawa atau luar negeri, orang Arab dan orang Orang Tapi Jawa juga orang Jawa sudah terlahir, sudah dewasa sudah dewasa, dan sudah cukup dewasa. ini ya, alhamdulillah. Nanti berjuang bersama-sama Nah, itu kalau sekarang yang terlihat dengan pemimpin akhir zaman. yang terlihat jelas itu seperti apa ciri-ciri beliau yang dilahirkan? Sedikit saja. Pewatakannya sedang, tidak tinggi, Ah, tidak rendah, tidak gemuk, tidak kurus. tidak kemudian. Perwatakannya sangat proporsional, Sifatnya bagaimana orangnya itu? ulas Sudah? asih, Ulas asih. sangat ulas asih. Ulas asih itu identik orangnya kalem banget lah. Iya, seperti itu. Apa orangnya maaf minim kayak ibu-ibu atau gimana? Ulas asihnya? Ulas asih itu sangat dermawan, Oh, gitu. sangat memahami hati manusia. Nantinya memimpin negeri ini berapa puluh tahun bersama Imam Mahdi. Setelah ketiadaan Imam Mahdi itu, karena juga para roh-roh yang di sana, roh para nabi, para rasul, para raja, dan beberapa para jin yang dikehendaki untuk berjuang bersama dengan sang pemimpin akhir zaman dan sang juru selamat. Itu memang satu keluarga atau tidak, atau memang hubungannya apa dulunya antara imam makmum atau gimana? Jauh sekali. Yang ada hubungan di keluarga itu adalah Satrio Peningit dari Nusantara. Satrio Paningit ada hubungan keluarga dengan Imam Sang Ahmadi, pemimpin akhir zaman. pemimpin akhir zaman itu. Ya, yang Satrio Peningit hanya memimpin di wilayah Nusantara saja, di sekitar Nusantara itu, menjadi pemimpin di sini, di Nusantara ini. dan dari sang juru selamat tadi tidak ada hubungan darah. Hanya saja membantu, tidak ada hubungan darah sama sekali dengan. Sama pemimpin akhir zaman tidak ada hubungan Tidak ada. Itu yang ada hubungannya dengan. Oh, memang berperan seperti itu ya, dari Allah langsung peran untuk Iya. membantu ya. Untuk membantu. Nanti melawan dengan sosok pembohong
Gimana itu? Sangat gelap sekali. Saya lihatnya tadi. Kerajaannya itu di timur. Dari Punya Nusantara. kerajaan juga. Punya. Digaibkan di sana. Di negeri timur itu. Dari wilayah sini Nusantara itu. Dan sedikit ciri-ciri mungkin dari sang penyelamat di akhir zaman itu orangnya gimana, pendiam atau Dia menyembunyikan diri. sering menyendiri? Iya, sering Berarti menyendiri. sering diam. Sering dia. Tidak begitu tampak untuk umum maupun khalayak ramai, lebih sering menyendiri. Itu kan juga banyak penyebutan dari agama sekarang kan, belum agama ada dulu kan, itu sebagai yang dimaksud sang juru selamat di akhir zaman adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Iya, benar seperti itu. Benar. Iya, iya, percaya, sangat percaya. Kalau beliau dulu berarti kan nanti yang turun rohnya beliau, Iya. atau Hanya roh saja Rohnya masuk beliau. ke dalam jasad manusia. Tapi nanti tidak ada yang percaya. tidak ada yang percaya, Tidak ada yang percaya. karena yang mencapai Allah sendiri nantinya. Ya, dan juga akan meluruskan siapa tentang dirinya. Nanti dikira ia menyembah kepada ia sendiri, meluruskan kepada siapa Tuhannya itu, meluruskan akhlak, juga meluruskan siapa tentang jati dirinya itu, sang juru selamat. Bersama Mahdi berjuang bersama-sama dan para pasukan-pasukan, panglima-panglima memimpin akhir zaman, bergerak nanti di wilayah Nusantara dan di wilayah sana, berperang dengan para negeri Arab di sana, dengan para yang sekarang perang hebat di sana. Ada memang di Palestina itu. Iya, itu dengan orang seperti itu nanti berperang menegakkan keadilan, kemakmuran di sana, memerdekakan warga Palestina yang di sana. Itu wajib nantinya ada perintah langsung. Itu dari gaib kemarin sempat ada yang menceritakan dari sang juru selamat sendiri itu punya penasehat atau panglima mungkin saja, itu yang setia. Panglima ya. Bawahannya Imam Mahdi. Itu dari yang bernama Nabi Khidir alaihissalam, benar ya? Itu sudah satu dengan beliau sang pemimpin akhir zaman. Wadah sang pemimpin akhir zaman itu wadah dari para nabi, para rasul, dan beberapa raja lainnya. Sedangkan para panglima-panglima, penggawa-penggawanya itu juga dari kerajaan-kerajaan terdahulu menyatu menjadi satu. Semuanya kerajaan yang di langit di sana, kerajaan yang berada di negeri kayangan ini, semua turun untuk sebagai apa perang? pembantu juga, Membantu berjuang. berjuang bersama dengan para jasad-jasad yang ia masuki itu, karena nanti akan kewalahan. Seluruh umat yang membantu berada di belakang beliau sang pemimpin Kristen itu berperang dengan sosok atau makhluk yang sangat ganas sekali. Saya tidak tahu apa itu sebutannya, sangat ganas sekali. Itu yang Sekarang di penjara ya di dalam perut bumi itu ada. Jadi karena golongan mereka itu sangat ganas, juga ingin sekali menguasai negeri langit, negeri kayangan, memanahkan semuanya panah-panah, seolah-olah bisa menaklukkan negeri kayangan di sana. mau ditaklukkan, makanya itu diturunkan juga untuk Diturunkan ke semua. bumi. Dari negeri kayangan diturunkan untuk berperang juga semuanya ya. Ya, tempat darah tidak bisa terelakkan. Tetapi pasukan akhir zaman beserta sang juru selamat tidak mampu untuk membendung kerakusan, kejahatan, kebengisan daripada makhluk jahat seperti itu.
Itu kalau disebut makhluk Ya'juj Ma'juj. Iya, apa itu sebutan saya kurang tahu. Dan jelas nantinya berperang besar, perang hebat itu nanti di akhir-akhir sebelum kemunculan Siapa? hewan yang membawa tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam. Hewan yang bisa berbicara membawa tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam. Hewan itu memang hewan wujud hewan atau Hewan. berperan apa lagi itu? Hewan yang membawa tongkatnya beliau Nabi Sulaiman. Nantinya hewan itu untuk menandai siapa yang ikut, yang benar imannya, dan tidak siapa yang menolak daripada sang juru selamat itu alias kafir itu. Dan tongkat itu sendiri diberikan menandai atau diberikan ke beliau sang juru selamat itu nantinya Dibawa langsung oleh hewan yang mampu berbicara seperti manusia itu. Tongkat itu tongkat Nabi Sulaiman. Itu sangat rahasia tempat. Saya tidak tahu. Itu nantinya dibawa langsung oleh hewan yang mampu berbicara seperti manusia, mampu untuk memahami bahasa kalian. Kalian akan ditandai sebagai muslim maupun orang-orang yang menolak untuk ajaran beliau. Prosesnya itu sangat panjang. Oh, berarti dulu Anda yang kembali lagi yang reinkarnasi namanya Antara Wisnu waktu zaman Anda dulu ya? Iya. Sebagai penyeimbang dunia. Ketika manusia tidak ada lagi agama, karena setelah ratusan tahun kemudian, setelah pimpinan Nabi Isa alaihissalam, ratusan kemudian manusia kembali lagi menjadi kafir, tidak punya agama, hanya beberapa saja, sangat sedikit sekali memperoleh imannya. Ya, di sanalah Awatara Wisnu itu turun ke dunia, jauh sekali dengan itu. Waktu itu Anda mengetahui masih hidup atau sudah bertahun? Saya kurang mengetahui, yang jelas itu jauh sebelumnya. Itu di bawah ajaran seperti apa dulu? Itu kalau Agama. sekarang Hindu Buddha atau Sama agama tauhid nantinya. Karena tidak ada lagi agama di saat itu, kehancuran total seluruh muka bumi ini, diluluhlantahkan manusia sejak zaman kelahirannya. itu wujudnya dulu juga manusia dihadirkan itu? Iya, manusia. Dilahirkan. Oh, saya teringat kisah Nabi Nuh ini. Tahu Anda Nabi Nuh alaihissalam? Itu bapaknya para nabi. Saya pernah mendengarnya, tapi saya belum tahu kisahnya. Ini dikatakan bapaknya para manusia. Jadi manusia yang tersisa kan itu. Dulu kan pernah. Oh iya, saya ada waktu itu. Saya dapat bocoran. Di saat bumi Jawa ini masih menjadi satu dengan yang di sana maupun yang di sana, untuk menyatu padu kepulauan ini sangat besar sekali. Ketika banjir itu ada kapal dan beberapa awak kapal di dalamnya, barulah pulau-pulau itu terpecah menjadi beberapa bagian. Berarti Anda sudah mengetahui sejarah itu ya? Dulunya sudah ada ya? Sentingan-sentingan mungkin di kepercayaan Anda sendiri? Ada ya? Dia juga asli orang Jawa. Asli orang Jawa. Di sana, di wilayah sana. Makanya tadi saya juga teringat kalau memang yang pembawa ajaran hakikat tadi kan tauhid itu kan yang pertama beliaunya kan. Iya. Soalnya manusia itu kan bersih, tinggal beliau mungkin sama putranya, mungkin beberapa keturunannya.
Jadi kita dikatakan Nabi Nuh alaihissalam itu bapaknya manusia. Iya, seperti itu. Karena nanti juga akan terulang kembali. Dan mulai dari peradaban baru itu waktu itu. Nanti ada peradaban baru. Setelah tiadanya agama yang tersisa, yang diyakini sebagai kebenaran itu. Saya belum tahu proses panjang itu. Entah bumi ini bisa dihuni apa tidak, saya tidak tahu. Ya kita nanti mengikuti jalannya, semoga berjodoh sama beliau-beliaunya sampai sang guru selamat di akhir zaman nanti. Kalau Anda ini kan tadi sudah disambungkan, sudah terlihat tadi sambungannya dari Iya, sama-sama percaya. Paduka Raja Anda. Paduka Raja maupun sang guru selamat, sangat percaya sekali. Alhamdulillah. Nanti semoga kita semua. Tapi nanti ketika sang juru selamat bukan sebutannya Nabi Isa, hanya kasihnya Allah saja, bukan lagi sebagai Nabi, bukan sebagai Nabi, bukan, karena setiap reinkarnasi akan sudah berbeda ya. Tugasnya sudah tiada, sebagai kenabiannya itu sudah dicabut, sudah bukan Nabi lagi. Nah, sebenarnya ini sangat rahasia. Ya itu, ya indahnya Allah untuk menghijabi seperti itu memang. Dikembalikan hanya Allah yang tahu nantinya. Untuk manusia sendiri, orang-orang yang diberikan petunjuk langsung sama Allah yang tahu. Iya, seperti itu. Meluruskan tentang dirinya yang ia sembah-sembah, menyembah dirinya itu. Karena banyak sekali yang mengira itu sebagai Tuhannya. Tuhan beribu gitu. Tuhannya punya ibu. Sangat fatal sekali itu, sebabnya beliau diturunkan. Jadi untuk membuktikan, Allah sendiri juga membuktikan bahwa itu nanti dijelaskan beliau sendiri. Beliau nanti turun ketika waktu Ramadan tiba. Waktu Ramadan? Ya. Beliau. Itu waktu Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Oke, terima kasih. Oh, Mbak, ini sudah panjang lebar, alhamdulillah sudah diberikan informasi. Moga-moga ya semua sedulur bisa mendengar, bisa bermanfaat. Ya, sama-sama. Ini Anda keluar dari jasa dan mungkin mendapat tugas lagi dari sekarang Anda sudah jadi pengikutnya beliau Sang Nurjan Nirwana. Selamat menjalani tugas dan amal yang nanti ada yang membimbing. Ya, saya akan langsung. Mungkin ada pesan lagi? Tidak ada. Untuk akhir zaman ini berpegang teguhlah pada ajaran kalian yang ia yakin. Karena nanti sangat banyak fitnah yang dilontarkan para pemuka agama itu. Iya, Pak. Mereka bingung dengan kelimanya, dengan pedomannya itu yang ia pimpin juga siapa benarannya tidak jelas. Nantinya kalian ikutlah dengan beliau saja. Ya, semoga berjodoh, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Mbak. Silakan melanjutkan, mungkin dapat tugas Anda, berikan tugas keluar dari jasad secara pelan. Saya bantu. Saya pamit undur Ya, diri. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Salawat dulu, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saudaraku, medinisasi dari awal ya dihadirkan, bisa dikatakan ya dihadirkan kurang pasti. Alhamdulillah tadi mau Islam juga, jadi sebetulnya itu yang hadir misal bisa dikatakan seperti rais yang betapa jadi orang biasa dulunya dari kerajaan ada Mataram, Buddha mungkin dulunya jadi pertapa, inginnya moksa, dan tahunnya ya jadi siluman mungkin tadi. Alhamdulillah kembali wujudnya asli lagi,
sekarang jadi bentuknya video dan sudah menjelaskan panjang lebar lah, jadi tentang siapa sebenarnya Hadrat Peningit, siapa sebenarnya pemimpin akhir zaman, siapa sang juru selamat di akhir zaman. Ambil sisi positifnya saja, saya ingatkan ini hanya mediumisasi, jangan dipercaya 100%, karena semua kebenaran mutlak datangnya dari Allah SWT, dan jika ada kesalahan mutlak dari kami sebagai manusia. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.